Eh, eh, ini apa ini? Astaga, itu tuh, ya ampun. Hah? Ya ampun, ini kok tadi kayak sok Semar tadi bener? Ya ampun. Shh, tenang dulu. Tuh. Itu orang bukan. Tapi ini mirip kayak tadi. Tapi seperti pakai mahkota tuh. Nah, disinilah teman-teman wahana sumber inspirasi untuk perjalanan dikir jalan atau eling jalan. Jadi perjalanan ini untuk mengajak kita untuk selalu eling. Jadi eling jalan terus. Bahasa Arabnya dikir jalan terus. Maksudnya apa sih? Supaya kita tetap terhubung, selalu terhubung 24 jam dengan Tuhan. Jadi intinya tidak terputus. Makanya kalau kita lupa, tidak terhubung, namanya mabok, ya. Makanya perjalanan ini diikuti, jangan sampai gagal paham, jangan terjebak pada kontennya. Tetapi ada pesan apa sih di balik konten ini? Apakah ini mendidik atau tidak? Nah, itu maksudnya. Makanya selama ini masih banyak orang yang gagal paham dalam mengunyah konten ini. Maka yuk lebih lentur lagi, setel dulu batinnya, setel rasa bahagia, setel rasa seneng dan selaras. Oke, yuk. Nah, kita menuju goa yang namanya Goa Semar, ya. Goa Semar di area sini kalau nggak salah ini yang konon ceritanya. Jadi goa ini dibentuk oleh beliau sosok Semar dengan cara apa? Disingkirkan dengan sikunya dengan tangannya ini sehingga membentuk sehingga menjadi goa, membentuk sebuah goa. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kira-kira ada pesan apa di balik itu? Tonton dengan kelenturan batin, tetap adem ayem tentrem ya. Nah, zaman gini kok masih ada gitu-gituan. Orang luar sana udah pandai membuat bom, membuat nuklir, masih konten gituan, kuno banget. Justru dibalik sebuah cerita sejarah, teka-teki ini menjadi pelajaran sehingga kita menjadi hebat, kita bisa membuat segalanya dari pelajaran-pelajaran para leluhur kita dulu. Jangan terlalu ngotot, makanya stop slow saja ya. Yuk. Mana di area mana nih? Gua yang tadi dulu. Tadi dulu apa itu tuh? Lubangnya ini nih mungkin tuh. Oke, santai saja yuk. Kita tetap setel dulu, setel rahasianya dulu, setel batinnya. Jangan sampai kita tersesat pemahamannya ya, bukan tersesat jasadnya. Tetapi, nah ini nih. Tapi kayak keluar asap tuh. Tuh, perhatikan. Jadi ini seperti seolah kayak asap dari dalam gua ini tuh. Ada apa ini? Asap tebal nih, wah. Nih kan? Tuh. Jadi ini seperti ada gumpalan asap dari dalam gua ini. Apakah ada orang bakar-bakar di sana atau bagaimana? Nah, ini teka-tekinya. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Baik, kita mencoba untuk menghubungkan batin kita dengan semua makhluknya Allah di sini. Dan kita sekaligus minta izin, mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan semuanya ya. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Ini asapnya panas apa enggak nih? Tapi enggak panas nih. Anehnya ini malah adem. Nih, asapnya malah jadi adem di sini. Unik, bagus, cantik. Ini mari kita mencoba untuk menghubungkan batin, pikiran, perasaan, dan seluruh piranti-piranti dalam diri kita sehingga terhubung, sehingga mudeng, sehingga paham,
sehingga tidak terjebak pada kecanduan marah-marah karena apa? Karena gagal paham dalam mengunyah konten. Ya, yuk. Assalamualaikum. Punten. Ya iya, ini luar biasa nih. Cantik banget ini kan keindahannya ini. Goa ini kata konon ceritanya tadi diceritakan bahwasanya ini dibentuk oleh beliau sosok Semar. Semar itu bagaimana? Semar apakah itu sosok ataukah itu hanya sebuah siloka? Gini, digini-giniin gitu katanya. Kayak kepiting ya? Ya iya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita masuk lebih dalam lagi. Eh, ini apa ini? Itu tuh. Ya ampun. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ya ampun, ini kok tadi kayak sosok Semar tadi, bener? Ya ampun. Ini nyata gak sih? Gini. Tar dulu. Ini bukan Semar, bukan. Kayak Semar tadi loh. Iya. Ya ampun. Astaga, tapi gede banget tadi. Kayak gini. Wih, udah yuk. Apa penghubungnya apa nih, Jon? Gini. Tenang dulu aja, kita nikmati saja dulu. Assalamualaikum. Punten. Pak. Assalamualaikum. Hah? Aneh loh. Tuh. Kamu dengar gak? Astagfirullah. Bah, itu orang bukan muter. Bukan Semar hitam. bukan. Ini bukan. Kalau Semar tadi gede. Bah, assalamualaikum. Tapi mukanya hitam. Astagfirullah. Bah, tar dulu. Kalau kita pikir-pikir ini seperti wayang, siapa ini? Wayang. Iya, kayak apa sih ini, sosok Dasamuka? Atau siapa ini, mungkin sebuah simbol ini ya. Ya ampun. Astagfirullah. Hilang. Berarti bukan orang. Astagfirullah. Bah. Astagfirullahaladzim. Aneh loh. Tadi kalau dari wujudnya, dia padat seperti orang biasa gitu. Dan juga ada bayangannya kan. Iya ya. Makanya itu. Udahlah yuk, kita abaikan saja. Oh, diancam aja tadi ya. Tadinya sih mau iya. Assalamualaikum. Punten. Bah. Apa nih? Wah, ini seperti isinya emas semua nih. Perhatikan nih. Tuh. Jadi ini mungkin tanah mengandung emas atau memang ini betulan emas nih. Di kamera mungkin terbaca atau tidak nih. Kuning semua kan. Ya iya, mungkin ini sebuah simbol juga ini. Gudang rezeki atau kita bisa mengalami, memiliki ini nih. Udah yuk, kita fokus saja. Assalamualaikum. Itu apa lagi tuh? Ya ampun, itu. Ya ampun. Wah, astagfirullahaladzim. Bah, masuk lagi. Bah. Ya ampun. Tadi aneh loh. Kayak gitu kok hidup. Iya. Apakah memang ini Semar ini atau apakah ini simbol? Alah, lupain aja deh.
Yuk. Nih. Oh, kuat ya. Ya, makanya itu jangan terlalu ini kita. Jangan terlalu tegang. Kita setel kendor. Setel kendor dulu. Ya. Assalamualaikum. Wah. Ini nih, ada ruangan luas lagi nih. Tuh. Makasnya ini ya. Ya mungkin seperti itu. Yuk. Assalamualaikum. Punten nih. Ruangannya luas banget ini. Jadi ada banyak sekali ini apa namanya? Ruang-ruang atau sempit-sempit itu tuh. Celah-celah sempit. Terus lagi ini mungkin sebagai ruang aula mungkin nih. Tuh. Pertemuan para dewa ini ya. Ya, pertemuan para makhluk di kayangan mungkin di sini. Itu kayak kedip-kedip itu apa? Tuh, lihat sini. Nih. Nih. Di sini tadi ada yang kedip-kedip di sini. Itu orang bukan? Iya yuk. Tuh kan. Ada yang ngintip. Astagfirullahaladzim. Hah? Apakah yang ngimpi bagaimana tadi? Ya ampun. Kayak hantu apa ya? Aneh loh. Aneh. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Pocong. Ini memang mirip pocong ini batu ini nih. Mirip pocong itu orang yang mati dipocong ini untuk pengeling-eling ya, supaya bahwasanya kita pun akan mati. Jadi kita harus sadar kita pun akan mati untuk bertobat dulu gitu mungkin ya. Ini apa ini suara? Itu orang nyanyi. Bah? Astagfirullahaladzim. Itu sebelah sana tuh, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bah? Punten. Bah, itu orang kan? Ini orang. Coba perhatikan dulu. Apakah di kamera tertangkap apa tidak? Di gambar ada enggak? Lihat putih-putih. Itu ada orangnya itu. Tadi dulu. Bah? Assalamualaikum. Sebentar dulu. Dia seperti memakai selendang. Apakah ini nyata atau tidak? Ya ampun. Apa yang nanya? Bah? Assalamualaikum. Punten. Coba lihat dulu. Tapi mukanya aneh. Bah, assalamualaikum. Coba lihat kamera ada enggak? Coba lihat. Kelihatan di kamera enggak? Kosong. Bah? Assalamualaikum. Punten. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ntar dulu. Ini. Bah? Coba lihat di kamera ini. Gerak nggak? Ini loh. Coba sini. Ntar dulu nih. Ini yang tadi bukan ini. Apa iya ya? Ini patung. Nih. Ini patung ini apakah memang mirip sosok Semar tidak? Iya ya. Tapi memang iya. Jadi kadang-kadang ini mirip Semar. Tapi kadang samar-samar, kadang-kadang. Ya ampun. Bah. Assalamualaikum. Ini memang ada patung yang mirip sosok Semar di sini. Tapi mungkin ini simbolnya. Tapi kita perlu kali harus tahu lagi nih. Maksudnya apa nih balik ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangan lebih dalam lagi tapi ini. Tapi keren aja gini. Tenang dulu. Tuh. Itu orang bukan. Tapi ini mirip kayak tadi. Tapi seperti pakai mahkota tuh. Ya kan? Bah? Assalamualaikum. Seperti raja. Tuh. Assalamualaikum. Punten, Bah. Coba.
Ini kamera jangan sampai lengah ya, maksudnya bahaya tinggi dan lagi nih. Pak, Assalamualaikum. Punten. Apakah ini patung? Bah. Assalamualaikum. Punten, Bah. Maaf bila kami mengusik panjenengan. Punten. Iya, Mbah. Maaf nih, saya Tarto, Mbah. Tepangaken kula Tarto, kula saking Cilacap, Mbah. Nggih. Nggih, alhamdulillah bisa kepanggih kali panjenengan. Ngapunten, asmanipun sinten, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, maaf. Nggih, Mbah. Mbah sendiri di sini lagi ngapain, Mbah? Baik, nggih, Mbah, nggih. Kami mohon izin, Mbah, kula mriki beto kamera niki mendhet gambaripun panjenengan menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Nggih, kagem dokumentasi, Mbah. Nggih. Maaf nih, Mbah. Kalau diizinkan, saya ingin bertanya pada panjenengan tentang dalam goa ini maksudipun. Kami bukan bermaksud untuk apa-apa, tetapi ini murni atas kehendak sendiri untuk mengkaji dari semua cerita yang disampaikan kepada kami, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Mbah, kalau apakah benar, Mbah, goa ini dikatanya ini dibentuk oleh sosok Semar, maksudnya dengan tangannya dengan cara begini akhirnya membentuk wujud goa seperti ini. Apakah demikian betul apa itu hanya cerita dongeng, Mbah? Maaf sekali. Nggih. Nggih. Ya, insyaallah, Mbah. Katanya ini hanya butuh batin yang tenang, batin yang nata kalau pengen tahu cerita yang sesungguhnya. Baik, Mbah. Kalau begitu kami siap untuk mendengar apa yang panjenengan sampaikan, Mbah. Nggih. 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 Oh, nggih. Oh, nggih. Astagfirullahaladzim. Berarti ini semua hanya simbol-simbol, Mbah. Tetapi simbol tapi petunjuk. Oh, baik, Mbah. Kalau begitu kira-kira dari semua yang panjenengan ceritakan tadi ini mungkin ada pesannya, Mbah, maksudnya untuk kita-kita, pesan baik bagaimana, Mbah? Nggih. Nggih. Luar biasa, ya ampun. Saya baru menyadari ini. Baiklah, nggih, Mbah. Nggih. Begini, teman-teman. Yang disampaikan oleh beliau ini memang betul adanya, tapi ceritanya dia hanyalah sebuah simbol-simbol. Kita jangan terjebak pada simbolnya, pada apa yang diperlihatkan, tetapi maksudnya atau pesannya apa. Dari cerita tadi, goa yang dibentuk tadi dengan cara oleh Semar, dengan cara apa tadi ini, menyingkir-nyingkir dengan tangannya ini adalah simbol saja, bahwasanya Semar itu adalah simbol kesadaran atau pengeling-eling manungsa. Makanya beliau ini disebut sebagai sosok pengeling-eling atau sebagai kita eling lan waspada, kita harus eling. Nah, jangan terjebak pada sosoknya, tetapi pengeling-elingnya. Jadi gini, beliau menyingkir-nyingkirkan menjadi sebuah goa. Jadi kita harus bisa menyingkirkan sesuatu yang negatif. Kita fokus pada diri, kehendak Tuhan, sehingga terjadilah mengenali diri dalam goa ini. Ini simbol saja bahwa kita harus bisa menyelami diri dengan cara tadi menyingkir-nyingkirkan yang bukan diri kita. Jadi kita fokus. Jadi tadi meskipun ada omongan orang
yang begini begitu kita jangan mudah terhipnotis, jangan mudah terseret terbawanya, tetapi kita fokus pada kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita sehingga kita menjadi unggul, menjadi raja. Seperti sosok ini, raja ini adalah simbol juga, simbol raja yang bisa terbang, ya. Jadi kita akan dinaikkan derajatnya ketika kita tadi memahami cerita-cerita yang disampaikan oleh sosok Semar tadi, simbolnya tadi itu, ya. Jadi katanya tadi masih banyak cerita-cerita yang harus disampaikan karena mungkin kalau diceritakan secara utuh akan tidak selesai dalam waktu 3 hari katanya. Nah Mbah, kalau begitu gini Mbah aja Mbah, yang poin-poin saja Mbah biar kami memahami, biar nanti kita kaji lagi maksudnya Mbah. Nggih. Nggih. Oh berarti tadi ada asap di luar goa itu maksudnya itu apa Mbah? Nggih. Luar. Ketika kita tadi masuk goa itu kita ada melihat asap. Asap itu juga simbol sebagai tadi energi negatif dalam diri kita, yaitu berupa apa? Berupa emosi-emosi negatif itu harus dilepaskan, keluarkan supaya totalitas kosong. Kalau kita masih nyaman dalam tadi sesuatu yang negatif, maka kita tidak akan pernah sampai. Intinya dalam perjalanan ini adalah kita belajar mengenali diri tadi. Lepaskan semua apa tadi emosi-emosi negatif ataupun energi negatif ataupun sesuatu yang negatif dalam diri kita yang belum kita kenali, yang selama ini tinggal. Di antaranya apa? Ada kedendam, ada luka batin, ada kekecewaan, adapun penyesalan yang selalu dipendam dalam diri kita untuk kita lepaskan sehingga kita betul-betul nanti sampai pada tujuannya, yaitu menjadi raja. Raja itu apa? Yang pandai, yang bisa memimpin rakyatnya. Rakyat itu apa dalam diri kita? Semua piranti-piranti dalam diri kita itu rakyatnya. Pikiran, ego, apa namanya itu, seluruh piranti-pirantinya itulah kita pimpin, betul-betul kita pimpin. Jangan mudah kita dipimpin orang, dikelabui orang, disetir orang, itu maksudnya. Bah, apakah dia tinggal di sini gitu? Ini loh, ini masih kayak gini, mungkin mirip tinggal di sini mungkin nih. Gambarnya seperti itu kan, mirip ini. Baik, ini teman-teman ya. Dengan menghilangnya beliau, ini bahasa lembutnya adalah kalau kita memahami ini, kita pun akan menghilang ya, menghilang dari segala penderitaan hidup sehingga kita hidup yang adem ayem, makmur, jibar-jibur. Ketika paham ini, Semar itu adalah simbol, bukan sosok tapi simbol eling, pengeling-eling. Untuk kita selalu eling, waspodo, eling 24 jam. Jadi kalau tidak eling namanya mabok, kita bisa terbang dinaikkan derajatnya. Yuk kita belajar untuk mengenali diri dulu supaya hidup bisa mengalami kebahagiaan atau mengalami surga. Tuh ya. Tuh